Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, dan pekerjaan kamu, guys. Sebelum saya memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu dengan ketiga aspek yang saya katakan tadi terhadap kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu keputusan dan bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu informasi, diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu. Akan tetapi, di balik dari informasi yang saya berikan terhadap diri kamu dan di balik dari perencanaan yang sedang kamu susun di dalam kehidupan kamu, lagi-lagi yang memutuskan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kali ini, guys, saya akan mencoba untuk melihat antara energi yang kamu miliki dengan energi yang dimiliki orang yang berdampingan terhadap diri kamu. Apakah tujuan dia bersifat positif atau bertujuan yang bersifat negatif? Kita langsung saja, guys, terhadap kartu yang saya pegang ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya tergantung dari energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah kartu di depan saya ini akan memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini yang bersifat positif atau bersifat negatif? Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Empress, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan ada suatu reaksi ataupun ada suatu gambaran yang saya lihat terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Apakah diri kamu dalam situasi kesendirian atau memang diri kamu untuk saat ini sedang merenungkan semua hal yang kamu terima? Dengan rasa kesendirian kamu tersebutlah saya melihat ada satu pemikiran yang muncul di dalam kepala kamu berupa suatu perlawanan. Dari sisi kesendirian kamu itulah yang membuat diri kamu memunculkan suatu pemikiran di kepala kamu. Saya sudah tidak tahan
dan saya ingin menyudahin apa yang saya terima ini. Saya memang memiliki pasangan, tetapi di balik dari saya memiliki pasangan, seakan-akan diri saya tidak menikmatin yang namanya memiliki pasangan. Ini yang saya katakan berupa pemikiran yang saya lihat ketika diri kamu masih ada status hubungan di dalam rumah tangga. Kalau saya berbicara dari sisi hubungan LDR yang sedang kamu jalankan dengan kemunculan kartu The Empress ini, ada satu energi yang membuat diri saya fokus terhadap pemikiran yang menjalin suatu hubungan tersebut, di mana ketika diri dia menjalin suatu hubungan tersebut, seakan-akan dia sudah tidak mampu dan dia sudah ingin menyudahi hubungan tersebut. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang diri kamu itu merasa hubungan itu hanya hubungan omong kosong yang dilalui dengan komunikasi saja. Dengan komunikasi yang kamu jalankan, kamu tidak tahu apa yang dilakukan dan apa yang diperbuat oleh pasangan kamu. Begitu juga pasangan kamu pun berpikiran seperti itu. Dengan hal seperti itulah ada sisi untuk introspeksi diri. Ibaratnya hubungan itu tetap dijalankan, tetapi ada rasa kehambaran. Kalau saya berbicara dari sisi keuangan kamu, kemunculan kartu The Empress ini, di mana kamu sedang berusaha, kamu sedang berjuang, tetapi perjuangan kamu itu kamu lalui dengan rasa kesendirian. Dari rasa kesendirian itulah muncul terkadang di pemikiran kamu, di kepala kamu, maksud dan tujuannya ini semua apa? Kenapa saya fokus terhadap keuangan saya? Saya sudah tidak saya tidak sanggup lagi untuk menjalankan rasa tanggung jawab ini. Dan kamu pun berandai-andai dari rasa kesendirian tersebut, kapan diri saya bisa mendapatkan seseorang yang bisa meringankan tanggung jawab ini. Kalau saya berbicara dari sisi usaha dan bisnis yang sedang kamu jalankan dengan kemunculan kartu The Empress ini, guys, ada satu faktor penghambat yang menjadi pemikiran kamu di sini, di mana diri kamu berusaha untuk mencari suatu hal. Saya tidak tahu hal apa yang sedang kamu cari di sini, tetapi dengan apa yang kamu cari, kamu mencarinya dengan kesendirian. Nah, kenapa saya berbicara terhadap beberapa aspek tersebut, guys? Karena memang kemunculan kartu The Empress ini menggambarkan situasi terhadap satu energi di mana ketika diri dia menjalankan suatu kehidupan di masa lalu, diri dia itu memiliki sifat keorangtuaan. Kenapa saya mengatakan keorangtuaan? Karena memang satu energi tersebut saya melihat diri dia penuh dengan rasa kasih sayang, diri dia penuh dengan aura positif, tetapi ketika diri dia memberikan aura positif tersebut terhadap orang lain dan orang lain memberikan respon yang negatif,
Justru dari respon tersebut muncul sisi keberingasan yang dimiliki oleh satu energi tersebut. Dia tidak terima dan dia tidak mau, sehingga dengan hal yang dia tidak terima, dia ingin memberikan suatu perlawanan. Bagaimana kartu di bawahnya? Muncul kartu Nine of Coin. Koin di sini, guys. Berarti dengan kata lain, kemunculan kartu kedua ini berbicara dari sisi materi kamu. Saya melihat kemunculan kartu kedua ini, kamu sedang berjuang dan kamu sedang fokus untuk memperbaiki materi kamu. Di mana ketika diri kamu ingin fokus dan memperbaiki dari sisi materi kamu, kamu melaluinya dengan rasa kesendirian. Kamu sedang berjuang ini memperbaiki keuangan kamu. Tetapi dengan kamu berjuang, kamu menghadapinya dengan seorang diri. Di mana ketika diri kamu menghadapinya dengan seorang diri, justru kamu dituntut oleh rasa tanggung jawab juga. Sangat besar ini rasa tanggung jawab yang kamu pikul. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya terhadap kedua kartu ini, ketika saya mengatakan dari sisi hubungan rumah tangga kamu, kemungkinan kamu memang memiliki status terhadap pasangan kamu, sama-sama belum ada kata pisah terhadap hubungan rumah tangga tersebut, tetapi saya melihat diri kamulah yang sangat berjuang terhadap materi tersebut. Diri kamulah yang sedang berjuang memperbaiki materi tersebut, tetapi pasangan kamu justru menghabiskan dari perjuangan kamu itu. Kamulah menjadi ajas manfaat dan diri kamulah yang dijadikan sebagai sumber manipulatif dia. Nah, bagaimana di bagian keduanya, guys? Muncul kartu The Wheel of Fortune. Perputaran waktu, perputaran roda. Di mana kemunculan kartu The Wheel of Fortune ini seakan-akan ada suatu hal yang ingin disampaikan terhadap diri kamu. Ada sesuatu hal yang akan kamu terima. Kamu tinggal menunggu saja perputaran waktu tersebut. Karena perputaran waktu tersebut berupa keberuntungan yang akan kamu terima. Dewi Fortuna akan berpihak kepada diri kamu karena memang saya melihat kemunculan kartu The Empress, yang dimana diri kamu berjuang dengan kesendirian tersebut. Dewi Fortuna sedang memihak kepada diri kamu dan sedang memberikan suatu keberuntungan. Akan tiba waktunya ini terhadap diri kamu. Tetapi ketika diri kamu diberi oleh suatu keberuntungan, kalau saya mengkaitkan terhadap kartu ini, ada suatu rasa kekhawatiran yang perlu kamu tanamkan di kepala kamu. Karena ada seseorang atau beberapa orang yang berada di dalam circle kamu sedang mencari tahu dan sedang melihat sisi keberuntungan kamu di sini.
Karena memang diri kamu akan ditakdirkan oleh Dewi Fortuna untuk menerima beberapa koin yang saya pegang ini, guys. Nah, kalau saya menutup kedua kartu ini, bagaimana kartu di samping The Wheel of Fortune? Muncul kartu The Emperor, berunsurkan api, berlambangkan zodiak Aries. Raja di atas raja. Kartu ini kartu tertinggi yang merupakan gambaran raja di dalam kartu tarot. Kalau saya mengkaitkan antara kartu The Emperor dengan kartu The Wheel of Fortune, ada suatu perputaran waktu yang akan menuju terhadap The Emperor ini, di mana The Emperor ini saya tunjukkan kepada diri kamu. Kamu akan menerima yang namanya suatu derajat lebih tinggi dari situasi yang kamu rasakan untuk saat ini. Akan ada suatu perbaikan yang akan kamu terima, tetapi dari sisi materi kamu, bukan dari sisi perasaan kamu. Kenapa saya mengatakan terhadap sisi materi kamu? Karena memang munculnya kartu The Empress menggambarkan diri kamu belum fokus terhadap perasaan kamu, dan kamu justru lebih fokus terhadap sisi materi, di mana sisi materi yang akan kamu fokuskan memberikan diri kamu suatu derajat yang lebih tinggi dari derajat yang pernah kamu rasakan. Ini dia, guys. Kalau saya menutup kartu ini dan masih mengangkat kedua kartu ini, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu The Three of Pentacles. Bukan hanya materi yang akan kamu terima, tetapi dari sisi pekerjaan kamu pun kemungkinan akan ada hal yang memberikan diri kamu sedikit nafas segar di sini. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang diri kamu, saya melihat ada beberapa orang saya lihat di sini yang sedang menunggu suatu keputusan, di mana keputusan tersebut bisa saja promosi jabatan, bisa saja berupa hasil dari pekerjaan yang kamu kerjakan, berupa tender. The Wheel of Fortune, The Emperor, dan Three of Pentacles. Perputaran waktu yang akan menunjukkan diri kamu terhadap apa yang kamu harapkan akan sesuai dengan keinginan dan ekspektasi kamu. Dari kelima kartu ini yang saya lihat dan saya menarik satu kesimpulan, Dewi Fortuna akan memperbaiki dari sisi pekerjaan kamu dan dari sisi materi kamu, bukan dari sisi perasaan kamu. Ini akan kamu terima, dan inilah yang sedang kamu pikirkan terhadap energi yang kamu miliki saat ini. Bagaimana kartu di bagian ketiganya, guys? Muncul kartu Price of Swords. Untuk kedepannya, apakah energi kamu atau memang energi pihak lain ini? Di mana satu energi antara kedua energi tersebut ada kekuatan yang membuat diri dia bertindak lebih cerdik dan lebih cerdas. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena memang kalau diri saya mengatakan dan fokus terhadap diri kamu untuk berbuat lebih cerdik dan lebih cerdas untuk kedepannya, agar diri kamu bisa mendapatkan keberuntungan yang lebih berlimpah,
agar diri kamu tidak menerima yang namanya kesendirian lagi, agar diri kamu bisa menerima suatu pundi-pundi rupiah yang berlimpah, agar diri kamu bisa mendapatkan suatu harapan berupa promosi jabatankah atau memang jenjang karir yang lebih baik. Atau bisa saja ketika diri kamu bisa lebih cerdik dan lebih cerdas untuk kedepannya, mungkin derajat kamu lebih tinggi dari derajat yang pernah kamu rasakan di kehidupan masa lalu. Kalau saya menutup beberapa kartu ini dan masih mengangkat kartu Price of Swords, bagaimana kartu di sampingnya? Wow, suatu penyelamat yang akan dikatakan terhadap diri kamu. Kartu ini saya gambarkan di dalam kartu tarot yang saya pegang ini. Suatu lambang di mana lambang itu jiwa spiritual yang selalu memberikan kata penyelamat. Kalau saya mengkaitkan terhadap kedua kartu ini untuk kedepannya, mungkin kamulah yang menentukan bagaimana tindakan yang akan kamu lakukan. Saya hanya bisa memberikan saran terhadap diri kamu. Coba pergunakan otak yang ada di kepala kamu secara cerdas dan secara cerdas, agar diri kamu bisa mendapatkan yang namanya the Wheel of Fortune. Bagaimana kartu terakhir? Wow, muncul kartu Page of Swords. Kenapa saya selalu mengatakan diri kamu untuk bertindak lebih cerdik dan lebih cerdas? Karena memang untuk kedepannya akan muncul satu energi yang akan berbuat kotor terhadap diri kamu. Dimana ketika diri saya mengatakan tindakan kotor tersebut karena memang ada seseorang yang sedang berdiri tegak sambil memegang suatu pedang. Pedang inilah yang akan dia gunakan untuk berbuat kotor terhadap diri kamu. Ibaratnya manipulatif, di mana tindakan dia tersebut akan membuat diri kamu jatuh di dalam posisi The Empress, kesendirian yang penuh dengan rasa penyesalan. Jangan sampai hal itu terjadi terhadap diri kamu. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.